내가 사랑하는 사람은 다 죽었다고. 나 때문에 너도 죽을 거야. 상관없어. 오늘은 하늘이 아주 파래. 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해. 세상은 능력이 돌아온 거야. 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해. 우리 같이 한 시간. Demi pasangan tercinta, selalu ada yang harus direlakan. Dalam hal ini, Dohee telah rela mundur dari pencalonan komisaris Mirai. Sementara Kwon harus kehilangan kekuatan iblis dan kembali menjadi manusia, yang ternyata menjadi keputusan tidak mudah baginya setelah ia mengetahui tentang mengapa dan bagaimana awal mula dia menjadi iblis. Sementara itu, sang otak kejahatan sesungguhnya harus menghabisi si pembunuh bayaran dengan tangannya sendiri. Sebelum protagonis kita menemukannya sesaat setelah wajah si pembunuh teridentifikasi. Dagyong menjadi sangat gelisah setelah hampir ketahuan mengkloning ponsel ayahnya dan mengetahui rahasia gelap sang ayah. Biar nggak kelamaan, inilah episode 9. Setelah Kwon dan Dohee benar-benar berciuman dengan penuh perasaan, kekuatan magis Kwon kembali sepenuhnya. Dohee merasa tenang mengetahui Kwon kembali mendapatkannya. Mereka kemudian pulang ke rumah dan menyempurnakan perayaan pernikahan mereka. Keesokan paginya, Kwon merasa gembira karena Dohee mengambil cuti dan melakukan kencan sarapan yang manis di hotel tempat mereka pertama kali bertemu. Hari itu, Kwon ingin menghayati perannya sebagai manusia biasa dan bersikeras untuk melakukan hal-hal yang berbau pasangan. Dohee mencoba membantu Kwon untuk lebih memahami manusia dan emosinya, bahkan pada hal-hal yang sangat remeh yang diminta Kwon di sebuah taman di dekat Sungai Han. Sementara itu, Suan yang penasaran dengan rencana apa yang dipersiapkan Dohee membuntuti pasangan tersebut tanpa mendapatkan hasil yang ia prasangkakan. Saat hendak kembali ke rumah mereka, Dohee merasa was-was ketika mendengar lagu yang sama di malam percobaan pembunuhan dirinya dimainkan seseorang. Menyadari hal ini, Kwon kemudian mengajaknya berdansa dengan lagu tersebut untuk menciptakan kenangan baru yang lebih indah. 그럼 넌 가만히 있어. 내 노래 우리 거 하자. Di suatu lapangan golf, Sukmin memerintahkan para pemegang saham untuk mempercepat rapat pemilihan komisaris baru. Dia terus mendesak mereka, seolah sedang membuat Do-kyung putranya memperhatikan langkah dan sepak terjangnya bekerja lebih keras dalam menaiki tangga jabatan dalam perusahaan. Dalam perjalanan pulang di dalam mobil, Do-kyung menerima pesan di ponsel keduanya. Do-kyung nampak kelabakan dan buru-buru mengatakan kepada ayahnya bahwa ponsel itu ditujukan untuk urusan gadisnya. Padahal persis di saat yang sama, Sukmin juga menerima pesan. Sesaat kemudian, pria bersarung tangan hitam membaca pesan dari seseorang yang akunnya bernama Enforcer sedang gelisah menantikan perintah berikutnya. Melalui adegan kilas balik, Sukmin melihat ibunya pada malam setelah mengalami kecelakaan membersihkan dirinya dengan panik di kamar mandi dan mengatakan ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Sukmin menjadi sangat yakin sejak malam itu ibunya membenci dirinya dan keluarganya. 자기 피가 더러우니까 우리도 더럽게 여긴 거라고. Keesokan harinya, suasana pagi Dohee dan Kwon yang indah nampaknya hanya berlangsung singkat setelah menerima telepon dari Dajong. Dia memberitahu Dohee bahwa Sukmin mengirimkan surat-surat agar Dohee menyerahkan warisannya secara legal. Kwon meminta Dohee untuk memikirkannya kembali dan berjanji akan melindunginya setelah ia sembuh total. Dohee bersikeras menandatangani surat-surat itu untuk menikmati kedamaiannya. Dohee yang sempat menganggap kebahagiaan tidak pernah ada, ternyata akhir-akhir ini dapat merasakannya
dengan memutuskan untuk mundur dan melepaskan yang membebani pikirannya. Dohee menganggap semua itu adalah harga yang murah untuk dibayar jika dia bisa mendapatkan ketenangan pikiran. Kwon menyarankan agar mereka menemukan pembunuhnya terlebih dahulu sebelum dia menandatangani surat-surat warisannya. Kwon tidak ingin Dohee menyesal dan hidup dalam ketakutan jika dia menyerah sekarang. Dohee akhirnya setuju, tapi hanya sampai mengetahui pelakunya saja. Sayangnya, saat itu kekuatan Kwon kembali gagal untuk melacak si pembunuh bayaran. 충분히 충전되면 그때 다시 해보자. 그렇다고 이렇게 포기해버린다고? 그놈 얼굴도 모른. 가짜라고 생각했는데. Seok-hun kembali mengunjungi Dohee dan meminta untuk berbicara empat mata dengannya. Dia menyampaikan perubahan karakter Dohee sejak bertemu dengan Kwon dan mengkhawatirkan jika kelak Dohee menyesali keputusannya. Namun Dohee meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih padanya. Dalam perjalanan keluar, Seok-hun memanggil Kwon dan tidak sedang bercanda ketika mengatakan bahwa dia sangat tertarik sedang memperhatikannya. Namun Kwon mengartikannya lain. 아니 뭐 오컬트에 그렇게 관심이 많? 정구원 씨한테 관심이 많은 거예요. 그쪽 취향인가? Seok-hun mempertanyakan dan mencurigai sikap Kwon yang membiarkan Dohee menyerahkan segalanya. Kwon meyakinkannya bahwa dia akan tetap bertahan dan tidak akan membiarkan Dohee menyerah begitu saja. Sayangnya, itu mungkin sudah terlambat karena Dohee telah menandatangani surat-suratnya dan meminta Dajong menemaninya minum-minum untuk merayakannya di sebuah kedai tenda. Di tempat lain, polisi terus melacak pelaku pembunuhan setelah mendapatkan update sketsa wajah dari Kwon. Di saat yang hampir bersamaan, Kwon juga memerintahkan geng anjing liar untuk menemukannya dengan menggunakan sketsa tersebut. Kwon kemudian memperingatkan Gayong untuk tidak mencampuri urusannya dengan mengatakan bahwa ini adalah takdirnya dan ia tidak akan meninggalkan Dohee dengan cara apapun. Malam semakin larut, Dohee dan Dajong telah mabuk. Dohee menelpon Kwon untuk menjemputnya. Dia terkejut mendapati Dohee sangat mabuk dan menelpon Bokyu untuk mengantar Dajong pulang. Di tengah perjalanan malam itu, Bokyu menyadari bahwa bulan purnama hampir tiba. Sementara itu, pria dengan ruam merah di belakang lehernya berbalas chat dengan akun bernama Abraxas. Abraxas mengatakan akan segera membereskan sesuatu yang merepotkan dan nampaknya ia gagal memahaminya. Keesokan harinya, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku sebagai Kwang Chul dari data kriminalitas yang mereka miliki. Sementara geng anjing liar juga menelpon Kwon dan memberitahukan bahwa mereka juga menemukan pelakunya. Sayangnya, Sukmin telah selangkah di depan dan membereskan Kwang Chul. Sukmin yang selama ini memberikan perintah pembunuhan kepada Kwang Chul harus membunuh Kwang Chul karena mengetahui identitasnya telah terbongkar dan dapat membahayakan dirinya. Terungkap pula bahwa keduanya bertemu di penjara dan sebelumnya Sukmin membantu pembebasan Kwang Chul. Melalui kilas balik, ternyata pria bersarung tangan hitam yang dibentak oleh Nyonya Ju karena telah membunuh seseorang adalah Sukmin. Dan orang yang telah mengganti obat analgesik Nyonya Ju dengan diklofenak juga adalah Sukmin. 제일 악마다운 마무리가 뭘까 내가 생각해왔는데 짓도 모자라 사람을 죽여! 어머니가 자초하신 일입니다. Setelah membunuh Kwang Chul, Sukmin membakar sarung tangannya dengan seringai jahat dan tertawa puas menampakkan sifat iblis. Polisi tiba di TKP dan menemukan mayat yang terbakar tanpa bisa dikenali dengan pisau tertancap di dada. Polisi menelpon Dohee dan memberi kabar terbaru tentang kasus mereka. Kwon meminta Seok-hun untuk mengantar Dohee pulang dan ia pergi ke kantornya untuk mencari sesuatu. Ia menemukan alat penyadap yang dipasang Kwang Chul di kantornya. Kwon menyadari bahwa Kwang Chul dihabisi bos pengirimnya segera setelah wajahnya teridentifikasi. Kwon meminta Bokyu untuk melacaknya untuk menemukan otak di baliknya. Namun, Bokyu memintanya untuk menunggu beberapa hari lagi sampai bulan purnama dan mendapatkan kembali kekuatannya. Dia mengkhawatirkan keselamatan Kwon karena bagaimanapun saat ini dia hanyalah manusia biasa. Saat itulah Kwon baru menyadari bahwa semua jam di kantornya telah berhenti bekerja dan kekuatannya telah hilang sama sekali.
dia bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa gadis yang disembuhkannya setelah penandatanganan kontrak dengan sang ibu dan mendapati gadis itu kembali dalam kondisi kritis. Ketika dia kembali ke Sunwol, semua gulungan kontrak perjanjiannya dengan manusia sedang terbakar. Dunianya sedang hancur di depan matanya, terbakar habis menjadi abu yang bertebaran di sekelilingnya. Khawatir akan nasibnya, Gwon bergegas menemui wanita tunawisma yang pernah ditemuinya di stasiun bawah tanah. Dan wanita itu membawanya ke sebuah restoran. Secara mengejutkan, wanita itu menunjukkan jati diri dan menunjukkan kekuatannya. Dia mengatakan bahwa pada awalnya dialah yang memberikan kekuatan iblis kepada Gwon. Gwon yang kini telah sepenuhnya berubah menjadi manusia karena pilihannya sendiri, menanyakan apakah ada cara untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Sayangnya, jawabannya menjadi dilema bagi Gwon. Karena kekuatannya terjebak dalam tubuh Dohee, maka Dohee harus mati agar kekuatannya dapat kembali kepadanya. 돌아와. 보통 인간들은 네가 할 줄 아는 건 나도 할 줄 알지. Dalam sebuah kilasan adegan, Dohee nampak terluka parah dan terkapar di tempat yang terbakar. Apakah Dohee dalam bahaya? Di tempat lain, Sok-hun mendekati Gayong dan mengetahui darinya bahwa Gwon adalah iblis pembawa malapetaka yang akan menyeret manusia ke neraka. Well, sampai di sini cerita akan berlanjut ke episode berikutnya. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan melakukan hal-hal berikut ini. Kamsahamnida, annyeong.